radio. Kalau abis keramas tuh rasanya kepala kayak ringan banget insan muda. Coba aja abis keramas bebannya ringan juga ya, beban hidup. 105.9 stay cool and lovely. Ardan Radio. Sayangnya tak semudah itu untuk meringankan beban hidup insan muda. Tapi kalau misalnya beban kamu terasa lebih ringan sedikit aja, 0,0001% dengan dengerin lagu favorit kamu. Waktunya requestin lagu barat sama lagu Koreanya di Lunch Date Relationship. Seratus 5,9 FM dan lebih dari radio insan muda, kamu lagi dengerin Lunch Date Relationship siang hari ini. Udah pada makan siang belum nih? Pertanyaan yang sama selalu Adin ucapkan tiap hari karena memang tugas Adin adalah ngingetin kamu supaya tidak skip makan siangnya insan muda. Jangan kalah sama kucing-kucing di Arden ya. Lagi pada makan siang, barusan Adin kasih wet food biar berasa kayak orang kaya walaupun dolar udah 18.000 sekarang insan muda. Sehat-sehat keuangan kita semua, sehat-sehat juga lambung kamu. Makanya harus dipupuk dengan makan siang setiap harinya. Apalagi kalau kamu lagi ngerasa, tapi aku lagi diet. Inilah saat yang pas banget buat kamu makan sebanyak-banyaknya insan muda. Nanti malamnya baru kamu skip makan malam atau mungkin diganti dengan makan buah, ngemilnya, sayurnya, atau snack-snack yang udah healthy gitu loh. Lagi banyak banget muncul di Explore Adin. Masak ini, masak itu pakai rice paper. Belum pernah nyoba sih. Baru ngeliat terus beli di mana ya? Yang udah jadi nggak harus masak-masak karena mager masaknya insan muda. Tapi hari ini jangan mager buat makan siang insan muda. Apalagi kalau kamu punya kegiatan yang banyak sampai nanti sore, sampai nanti malam, atau harus begadang juga, pastiin makan siang kamu cukup ya. Requestnya juga harus dicukupin dong. Kirimin dari sekarang lagu barat sama lagu Koreanya di 0812 201 1059. Dan yang lagi nonton di ardanradio.com, jangan lupa di screenshot pap dulu, mention ke Adin. Tapi bentar, ini belum nyatok insan muda. Nanti aja postingnya kalau udah cantik ya. Seratus 5,9 FM dan lebih dari radio insan muda, kamu lagi dengerin Lunch Date Relationship siang hari ini barengan sama Adin, ayang online kamu yang sampai sekarang masih dipanggil Andin. Bingung juga ya, abis posting-posting di Threads padahal udah
terpampang jelas namanya Adinda Petalita, masih aja dipanggil Andin. Ya udahlah, mungkin ini saatnya aku menyerah dengan ya udah, aku akan tetap temenin karena biasanya aku nggak mau temenin kalau ada yang manggil aku Andin. Siang hari ini jangan lupa requestin lagu barat sama lagu Koreanya Insan Muda dari sekarang di 0812 201 1059. Wow, sudah ramai nih requestannya. Aku akan baca satu persatu. Tenang, sabar, santai Insan Muda. Dibuka dengan pertanyaan dari Anissa. Adin mau nonton Baemon nggak? Mau, tapi nggak tahu sih ya. Aku masih menimbang-nimbang. Mungkin akan beli tiketnya last minute aja di akhir-akhir tahun atau mendekati, kalau nggak ada urgensi yang lainnya. Pengen sih, karena yang kemarin pertama ke Indonesia aku nggak nonton. Ngobrol sama Sandi juga tentang besok tuh ada war-nya pas Jumatan cenah ya. Gimana dong cowok-cowok? Ada Abai juga yang pengen diputerin lagu Baby Monster. Wow, hari ini semuanya Baby Monster kah? Pengen diputerin yang Drip spesialnya buat Dewi. Hatur nuhun Adin. Emang hari ini udah bisa war? Hah, serius? Karena ini ya presale ya kamu ya, Weverse atau gimana? Seru banget. Semoga dapat ya yang kamu inginkan sectionnya. Besok ke general sale katanya. Iya bener, presale. Semangat Insan Muda buat kamu yang lagi nge-war. Semoga mendapatkan apa yang kamu mau ya. Terus ketemuan sama Nilam juga nih yang pengen diputerin lagunya Money dari Lisa buat Adinduh. Tuh kan nama aku teh ganti-ganti aja. Untuk semua cewek kayak kita-kita, hati-hati sama cowok bermulut manis nawarin saham cinta dan saham sayang. Ternyata itu adalah investasi bodong. Asli sih Insan Muda. Makanya perempuan harus berdaya ya supaya tidak kena investasi bodong. Terus ketemuan juga sama Ati siang hari ini. Temenin aku ya, lagi searching model tas rajut baru. Lagi mau bikin stok buat pameran katanya. Semangat Ati, kapankah pamerannya? Siapa tahu aku bisa datang. Doain ya aku bisa selesain tepat waktu biar stand aku gak kosong karena kurang stok katanya. Lagunya ngikut aja soal pilihan Talita. Salamnya buat Mas Tui ganteng sama buat Ayola. Spesial buat gadis cantik yang sedang di Rusia, Adinda Putri Talita. Terima kasih Maminya Uul. Selamat siaran. Terima kasih Ati. Udah nyemangatin aku juga. Oh belum dapat kabar lagi nih, tapi yang penting nyetok dulu ya Ati. Oke, aku siapin buat kamu Insan Muda biar makin berasa nih ya vibes war-nya. Yang lagi nge-war tiketnya Baby Monster pre-sale hari ini. Besok kita ada general sales-nya. Semangat, semoga mendapatkan section yang kamu inginkan. Kalau Adin mah bagian terima laporan aja ya kalau kamu udah dapat tiketnya. All this stuff so yummy, yeah. Twerking when I buy the things I like. Dollars dropping on my ass tonight. Drop some money, dropping on my money. Drop some money, all this stuff so yummy, yeah. Drop some money, dropping on my money. Drop some money, all this stuff so yummy, yeah. 105,9 FM dan lebih dari Radio Insan Muda. Money dari Lisa Blackpink. Lagu yang ngingetin kita untuk menjaga keuangan kita. Atau lagu yang mengingatkan kita kalau kita butuh uang yang banyak Insan Muda supaya kaya raya. Salah satu caranya supaya kamu enjoy dalam bekerja, carilah selipan-selipan yang bisa bikin mood kamu lebih baik lagi. Kalau kamu selipannya butuh yang manis-manis, siapa tahu butuh makan coklat, makan ice cream, boleh aja sih. Tapi yang penting makan siang dulu aja yang banyak. Kalau kebanyakan ngantuk tinggal ngopi, bener nggak? Daripada perut kamu kerubuk-kerubuk Insan Muda. Requestin juga yang banyak ya, sampai WhatsApp Arden kerubuk-kerubuk, tapi itu artinya penuh. Kirimin ke WhatsAppnya Arden Radio di 0812 201 1059. Jangan lupa yang lagi nonton di ardenradio.com absen-absen dulu dong. Boleh difoto lagi nonton Adin, di screenshot, kirim ke WhatsApp Arden. Kalau mau posting-posting juga boleh. Jangan lupa mention ke @ardenradio ya. Instagram Adin juga boleh di @adindapetalita, oke? Siang hari ini ketemuan sama Reva nih yang pengen diputerin lagunya 50-50 Cupid. I'm back dari Surabaya. Salamnya buat Adin aja, buat kru Arden sama semua Insan Muda yang lagi dengerin. Thank you udah dibacain, semangat. Thank you. Terus ada Hikamaru juga yang pengen diputerin lagu terbaru dari Ariana Grande, Had That I Made You Love Me, yang kemarin kita juga udah
nonton bareng-bareng di LDR React-nya. Wow, ini udah semakin banyak treasure if I. Adin udah bisa belum di request if I? Aku cek dulu ya. Kemarin tuh belum ada. Kalau belum ada, aku minta sama Mas Awan. Mas Awan, oh ada. Abis ini aku putar ya buat kamu. Terus udah keburu lagi manggil Mas Awan. Ntar kalau datang gimana ya insan muda. Aku pengen sekalian request lagu nih. Ada Anissa yang pengen diputerin NCT Dream Back to the Future. Kalau ada, kalau nggak ada yang NCT JNJM Both Sides katanya. Terima kasih Adin, sama-sama. Halo kakak Ardan, mau request Hikers dong, oke. Biar semangat kerjanya, huhu. Kenapa ada huhu? Beda lagi huhunya. Terus juga ada Yudit nih, insan muda yang udah absen-absen di WhatsAppnya Arden Radio yang pengen diputerin lagu dari Adele yang Rolling in the Deep. Ada emoji kopi di sana. Memang jam segini udah makan siang, agak sedikit ngantuk. Butuh yang namanya kopi insan muda supaya kamu makin melek. Ada kafeinnya, ada jedak-jeduk dari hatinya insan muda supaya lebih semangat lagi kerjanya atau ngerjain tugas-tugas yang sampai sekarang kok nggak beres-beres ya. Ya udah disemangatin sama Adin dulu aja deh siang hari ini di Lunch Date Relationship. Sekali lagi kamu bisa requestin lagu barat plus lagu Koreanya langsung aja nih WhatsAppnya Ardan di 0812 201 1059. Cupid Twin version ini barengan sama Sabrina Carpenter with ya benar Sabrina Carpenter insan muda dari 50-50 yang bakal aku puterin karena lagu ini cukup lama gak diputar di LDR. Kamu sih gak request satu yang banyak ya. 105,9 FM Ardan, lebih dari radio insan muda. Masih barengan sama Adin di Lunch Date Relationship. Dan barusan diputerin lagu terbaru dari Ariana Grande yang kata Adin mah wajib banget kamu tonton MV-nya. Super duper plot twist. Terus kayak apa ya, agak sedikit nightmare side vibes. Tapi dengan baju berwarna kuning insan muda. Kira-kira seperti apa? Coba kamu cek sendiri aja deh. Kalau kamu kemarin gak ikutan nonton bareng sama Adin di LDR React. Jadi ini for your information aja. Di LDR tuh kita punya satu segmen dimana Adin akan ngajakin kamu nonton bareng di LDR React. Itu ada MV, ada potongan klip, ada teaser, dan masih banyak lagi insan muda. Tapi kalau sekarang jangan lupa requestin lagu barat sama lagu Koreanya sekali lagi di 0812 201 1059. Ini aku mau menyapa lagi, ada siapa ya di sini? Remind lagi ya kalau tadi belum sempat keputar requestan kamu, takutnya Adin ke skip. Ada Muhammad Hilman yang titip pesan buat Naufal Rifki Kurniawan Uber, tolong jangan suka ketiduran pas ada matkul online sambil dengerin radio Ardan dari People Hoream Cina. Dengerin aku ya. Ada Yono juga nih di sini yang pengen diputerin lagunya Aespa yang WDA atau Whole Different Animal gitu. Salamnya buat Adin sama semua insan muda. Ada Kemot juga nih yang pengen Red Velvet Feel My Rhythm. Thank you udah dibacain. Sama-sama. Terus juga ketemuan sama Sandi, pengen diputerin lagunya Niki Gimana Adin Sazah katanya. Kamu kok gak kesini sih Sandi? Biasanya absen. Apakah sudah tidak WFA lagi? Nanti aku pilihin lagu Niki yang enak ya buat kamu. Sinta, cantik pakai abu katanya, rambutnya juga keren. Iya dong, aku baru beres nyatok nih. Tadi mah pas berangkat tidak begini rambutnya. Pengen Chanelnya Tyla dong. Salamnya buat Adin dan juga seluruh pendengar Ardan dimanapun berada. Selamat siaran dan sehat selalu. Thank you. Sehat-sehat juga kamu, para tulang punggung keluarga yang tetap harus bekerja di tengah banyak terpaan badai-badai berita insan muda. Bukan badai beneran ya, tapi badai berita. Pokoknya insan muda ingat, apapun yang terjadi di dunia ini jangan lupa makan siang sambil dengerin Lunch Date Relationship. Kirimin dari sekarang di 0812 201 1059. Adin temenin ya makan siangnya.
105,9 FM Arden lebih dari radio insan muda masih dengerin Live Date Relationship. Jangan lupa lanjutin lagi ya requestin lagu barat sama lagu Koreanya dari sekarang. Tinggal kamu kirim aja di WhatsApp-nya Arden Radio 0812 201 1059. Kalau mau gampang tinggal ke Instagram Arden Radio, klik link tree di sana insan muda langsung bisa pilih request lagu gitu. Yang lagi nonton atau streaming di ardenradio.com juga gampangnya tinggal klik icon WhatsApp yang ada di sana. Langsung deh bisa requestin kira-kira lagu apa ya yang enak buat nemenin kamu makan siang hari ini. Dan lebih dari radio insan muda masih dengerin Lunch Date Relationship, temenin kamu makan siang dan ngingetin lagi buat yang ntar deh makan siangnya jangan dinanti-nanti ya insan muda. Dari sekarang makan yang banyak, pondasian dulu karena bekerja itu butuh yang namanya pondasi insan muda. Tapi jangan kecapean kerja ya, kerja, nggak pernah healing, nggak pernah menikmati waktu dan juga hasil dari kerjaan kamu. Mendingan ada waktunya kamu buat healing dan nyanyi-nyanyi barengan sama musisi-musisi favoritnya kamu insan muda. Emang ada apa sih Din? Ada sesuatu yang spesial banget nih insan muda pastinya. Karena dalam rangka anniversary Arden ke-36 tahun, PLN Mobile Presents Arden Senja Shadow Volume 7 with Kapal Api. Catat tanggalnya, Sabtu 29 Agustus 2026 di lapangan Wiradika Secapa Ade Bandung with our Pace One line up. Ini baru line up pertama ya. Masih akan ada line up selanjutnya. Yang pertama ada Bara Suara, ada It Gitaf, dan ada Malik and the Essentials nih insan muda. Pasti masih banyak lagi. Dan jangan kaget dengan harga tiket presale satunya karena cuma 90.000 aja yang bisa dibeli mulai tanggal 7 Juni 2026 di aplikasi PLN Mobile. Jadi download sekarang insan muda biar nanti pas udah waktunya kamu war tiket belum download dari sekarang ya. Spesialnya lagi tahun ini kita akan berkolaborasi dengan ilustrator asal Bandung yaitu Merksdar, dimana dia emang udah keren
it quick, goddamn it. Maybe I'm just broken, and I'll never. Ya Sunu Pak Pidana Pemar dan lebih dari Radio Insan Muda masih dengerin Lunch Date Relationship barengan sama Adin. Siang hari ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang selalu kita cari, yaitu uang atau money insan muda. Siapa sih yang gak butuh uang? Saya butuh yang banyak insan muda. Tapi ternyata punya penghasilan besar tuh belum tentu bikin hidup lebih sejahtera tahu. Kuncinya ada di cara kita mengelola keuangan. Dan sekarang di Ardan Radionya siang hari ini Adin udah ditemenin sama Kang Zamzam Fuadain ya, selaku manajer dari OJK Provinsi Jawa Barat yang akan berbagi tips cerdas kelola uang bebas dari doom spending. Ini topik yang cocok banget untuk Gen Z, insan muda dan juga milenial yang sering terjebak gaya hidup YOLO lah, FOMO lah, bahkan doom spending juga. Jadi langsung aja kita sambut di sini ada Kang Zamzamnya. Halo, apa kabar Kang? Halo Teh, salam kenal buat semua insan muda pendengar Ardan Radio. Asik, suaranya udah kayak penyiar gitu ya Kang? Wah bener ya, ini kebanyakan enak makan lah. gorengan. Enak lah suaranya lah, enak lah. Semoga kabarnya baik ya Kang, baik ya, baik. Alhamdulillah, baik. alhamdulillah. Teteh juga kabarnya Alhamdulillah. baik ya. Aku baik, alhamdulillah. Udah ngopi jadi langsung Siang-siang ngopi Shanghai. susah tuh Teh. Kenapa? Susah tidur nanti. Justru siang ngopinya, Oh, kalau siang malam ngopi. baru nggak bisa bobo nih. Oh siap. Oke, sekarang kita akan bahas tentang esensi dan juga fondasi perencanaan keuangan, memahami kondisi keuangan dan juga dana darurat nih. Kang, belakangan ini kan banyak banget nih masyarakat yang ngerasa penghasilannya tuh kayaknya udah cukup, tapi ngerasa kesejahteraan finansialnya tuh nggak tercapai-capai atau belum tercapai nih. Kira-kira apa sih akar masalahnya? Gimana cara kita memandang pentingnya perencanaan keuangan? Mangga Kang Zamzam. Sebetulnya jadi banyak yang merasa kurang ketika sudah memiliki sesuatu gitu mungkin ya Teh ya. Benar. Tapi ada yang kita lupa kadang-kadang. Mhm. Kita mendapatkan sesuatu tuh susah. Punten ya pakai istilahnya gini. Kita kerja kan susah nih, cari uang tuh susah. Harus berkeringat gitu kan. Udah kerjanya dari pagi sampai malam, kok jadi curhat tapi ya. Banting tulang Banting gitu tulang gitu ya, kurang lebihnya. Tapi ketika kita mengeluarkan sesuatu, kenapa tidak sesulit mendapatkannya gitu kan? Betul. Kadang-kadang udah terima uang, Mhm. dapat informasi flash sale gitu. Nah, itu dia. Nah itu ya mungkin Teh. Jadi kalau misalkan saat ini insan muda semua gitu merasa bahwa mengeluarkan sesuatu itu lebih mudah daripada mencarinya, nah itu alert pertamanya dulu. Oke. Langkah awalnya gimana sih cara kita harus mengetahui atau mengelola ketika sudah mendapatkan sesuatu. Awalnya itu dulu Teh hints ya. Nanti kita ngobrol lagi, silakan. Oke, berarti yang penting langkah satunya itu tadi Kang ya. Terus apa sih sebenarnya Kang, boleh nggak nih di-spill langkah pertama yang harus dilakuin anak muda supaya sehat finansialnya nggak minus wae cenah ya. Pertama, jadi kalau OJK sih berharap ya mungkin insan muda pendengar semua bisa memandang 3 hal utama tahapan yang paling penting nih. Pertama, kita harus paham tentang keamanan keuangan dulu. Keamanan keuangan itu apa sih gitu ya. Ini tahap dasar sebetulnya ketika menjaga arus kas. Kan tadi udah menerima gitu ya. Terus pada saat mengeluarkannya itu kita harus tahu kemana gitu. Ada manajemen risiko. Maaf ya pakai istilah manajemen risiko. Kenapa? Karena kita harus tahu apakah uang yang kita terima ini sudah dikelola dengan baik gitu ya, dan bisa memberikan keamanan di waktu ke depan. Contoh, kita udah memenuhi atau udah punya produk asuransi belum sih gitu ya, udah daftar BPJS kesehatannya belum sih gitu dah. Itu paling sederhananya Teh ya. Terus yang kedua ada kenyamanan keuangan nih. Kita harus punya target. Pencapaian tujuan keuangan ini bisa melalui tabungan, pertama disisihkan dulu gitu ya. Yang keduanya itu investasi. Bahkan di usia muda seperti ini tidak ada salahnya kita memahami rencana pensiun yang matang gitu ya. Karena ke depan juga punten Teh kan kita nggak mungkin kerja terus ya. Betul. Suatu hari kan harus healing dong ya. Iya dong. Sejenak menghindari aktivitas rutin kurang lebih gitu sampai nanti distribusi kekayaan. Jadi pendapatan yang udah diterima tadi sama Teteh gitu ya, sama insan muda pendengar semua, kita harus mikirin kira-kira distribusinya kemana nih. Tabungan udah, investasi udah, asuransi udah, dan akhirnya nanti terbayang tuh penghasilan yang besar itu tidak menjamin seseorang akan sejahtera, namun penghasilan dikelola dengan cermat tadi dan
disiplin pastinya, Mhm. menjadikan keuangan sehat serta kehidupan yang lebih sejahtera baik di saat ini dan di masa yang akan datang gitu teh. Oke, ya insan muda. Nah, sebagai langkah awalnya nih Kang, buat sehat secara finansial, apa sih atau bagaimana cara idealnya untuk membagi penghasilan agar semua kebutuhan tuh tercukupi? Apakah ada persentase idealnya atau gimana tuh Kang? Sebetulnya kalau berbicara persentase, Mm-mm. sebetulnya nggak bisa saya analogikan gini punten ya. Setiap diri kita itu punya kebutuhan yang berbeda. Benar. Terkadang kita terlahir dari keluarga yang maaf kalau pakai istilah yang masih perlu support gitu ya. Keluarga kita yang lain di rumah ini masih harus perlu support. Mhm. Contoh, sebagai anak pertama, terkadang kita gitu Saya. ya. Oh, teteh ya, maaf ini nggak menyinggung, maksudnya Nggak kebetulan apa-apa, aja. nggak apa-apa. Nah, terkadang kita punya adik gitu ya, mungkin Mm-mm. orang tua ya sudah mulai teh gitu ya, atau Kang bisa nggak dibantu adiknya uang jajannya atau sekolah. Nah gitu ya, makanya presentasi tadi sebetulnya bisa nggak diterapkan, makanya kami istilah di sini yang ideal. Ideal. Karena kalau misalkan ternyata masih banyak membantu keluarga pun, saya yakin nanti akan ada rezeki, pintu rezeki yang lain terbuka. Saya yakin Betul. dengan keikhlasan dan kerja keras. Wih, semangat. Pertama teh, sebagai anak muda yang religius, pertama terima uang itu pasti kita udah menyisihkan untuk infak, sodako, zakat ya kalau sebagai seorang muslim ya, gitu. Terus sedekah, donasi gitu. Nah itu 10% sih biasanya teh. Untuk 20%-nya kita udah mulai nabung sama investasi. Diprioritaskan tuh dananya ya. Ada dana darurat gitu ya, bisa asuransi, tabungan, investasi. Prinsipnya itu disisihkan ya, bukan disisakan nih, punten. Betul. Terus untuk anak-anak muda ini yang sekarang sudah punya pendapatan, mereka berpikir untuk ngambil utang nih atau kredit ya. Mm-mm. Pastikan utangnya itu nggak lebih dari 30% cicilannya ya. Itu punten nih, jangan sampai nekat, wah saya hanya 10% untuk hidup dari gaji pun cukup. Oh jangan, itu nyusahin temen ya. Jadi nanti cik kadang-kadang suka gitu, dari kamu dulu ya, nanti saya bayar gitu besok setahun gak dibayar-bayar, bahaya. Sampai untuk kebutuhan hidup idealnya 40% dari gaji aja. Kalau misalkan nongkrong, ngopi masuk sebagai sesuatu yang prioritas, coba dipikir ulang, ditata, ngopi nongkrongnya dibatasi, jangan terlalu sering gitu ya, jangan tiap hari apalagi gitu teh. Oke, insan muda. Mungkin udah agak terbayang sedikit. Udah mulai terbayang. Udah mulai tersentil juga yang tidak pernah menyisihkan untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Karena tadi yang kita bahas adalah gimana cara kita untuk punya sistem perencanaan keuangan ya Kang ya. Betul. Nah, ini tuh sering banget dibahas, apalagi sama Gen Z mulai sekarang banyak juga yang membahas di sosial media nih Kang. Tapi aku pengen tanya sama pakarnya, aduh ya, kenapa kita harus punya dana darurat Kang? Nah, tadi udah disinggung ya dana darurat, betul teh. Kenapa sih harus ada dana darurat dalam persentase pendapatan yang kita miliki? Dana darurat itu penting. Pentingnya kenapa? Karena berfungsi sebagai penyangga pertama teh, kayak pilar gitu ya. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak terduga, paling sering apa kan nih kalau bawa kendaraan ya? Tiba-tiba ban bocor gitu kan. Bener. Ini contoh ya. Atau mogok misalkan. Terus kalau kita yang kerja tiba-tiba sakit gitu kan, atau maaf gitu ya, kehilangan pekerjaan gitu ya, kita memutuskan untuk mencari sesuatu hal yang baru, kan berarti ada jeda ya teh ya, dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya. Atau ada pengeluaran mendadak. Contohnya misalkan maaf, udah punya rumah nih tiba-tiba bocor gitu kan teh ya. Nah kalau kita nggak nyiapin dana darurat, itu jatuhnya berarti kita akan berhutang. Betul. Kalau utang udah pasti menambah beban finansial. Makanya dengan adanya dana darurat ini teh, kita bisa tenang menghadapi segala macam risiko, nggak panik, dan tidak mengorbankan tujuan keuangan jangka panjang. Kan tadi udah punya impian kan, Bener. saya mau nabung, pengen naik haji gitu kan, mau umroh atau mau nonton konser misalkan gitu ya. Tapi fondasi utamanya ternyata terganggu tuh kalau misalkan nggak nyiapin dana darurat. Kurang lebihnya gitu teh. Oke, insan muda. Jadi mulai dari sekarang kita udah harus melek ya. Jadi buat kamu yang mungkin belum punya dana darurat, mulailah mumpung masih di awal bulan. Bener ya Kang Sam Betul. ya? Betul sekali teh, sependapat. Oke, insan muda. Kita bakal lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Tapi jangan lupa untuk lanjut lagi requestin lagu barat sama lagu Koreanya. Kalau ada insan muda yang mau nanya boleh nggak nih Kang?
Boleh banget, boleh Boleh banget. ya? Silakan. Kirimin aja ke WhatsApp-nya Arden Radio sama requestin lagu barat sama lagu Koreanya di 0812 201 1059 karena nanti Adin akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol barengan sama Kang Zamzam dari OJK Insan Muda. Cuma di Lunch Date Relationship. Seratus 105,9 FM Arden lebih dari Radio Insan Muda. Jangan lupa yang lagi nonton di ardenradio.com. Sambil Adin ingetin lagi, sekarang LDR gak sendirian karena masih barengan sama Kang Zamzam selaku manajer OJK Provinsi Jawa Barat. Masih semangat ya Kang ya? Pastinya dong, harus semangat. Harus semangat insan muda, apalagi kalau ngomongin uang, masa iya kamu lemes ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Kang Zamzam tentang efisiensi dan juga fondasi perencanaan keuangan. Terus memahami kondisi keuangan plus dana darurat. Nah sekarang kita akan masuk ke menetapkan tujuan keuangan dan bijak berutang, waspada gaya hidup konsumtif. Ini pasti banyak yang kesentil juga ya Kang. Kira-kira bagaimana sih Kang cara kita menetapkan tujuan keuangan dan menghindari jeratan hutang yang sering menjadi masalah? Ya siap, Teh Adin. Jadi berbicara tentang tujuan keuangan, ini kayak ini ya. Agak berat ya. Agak berat ya. Pertama gini sih sebetulnya, dimulai dari sesuatu yang kecil dulu sih Teh. Karena kan saya paham lah, mungkin di usia baru kerja, baru lulus misalkan ya, atau yang kuliah nih kan akhirnya bisa sambil kerja kuliah kan baru pertama kali terima uang nggak dari orang tua, saya yakin pasti punya kebanggaan tersendiri Teh Adin. Mungkin masih ingat ya Teh Adin ya waktu pertama terima gaji pertama. Aduh, saya dari kecil udah nyari duit lagi Kang. Tapi keren sih itu, mental petarung Teh Adin ya. Jadi pertama mulai dari yang pendek dulu aja Teh. Tujuan keuangan jangka pendek, sederhana, setahun lah gitu misalkan. Kira-kira apa sih setahun saya mau ngapain? Contoh kalau yang kerja sambil kuliah, saya mau coba membebaskan orang tua saya dari uang semesteran gitu. Kan hebat ya gitu, meringankan beban orang tua tuh. Terus nanti mulai lagi belajar, saya coba pakai jangka menengah, jangka waktunya. Bisa dari mulai 1 sampai 5 tahun. Contoh gitu ya. Saya mau beli kendaraan deh, tapi saya nggak ngeredit. Kan tadi bicara tentang utang ya. Apakah sekarang saya bisa beli? Bisa. Uangnya disisihin dari sekarang dulu. Buat sampai 5 tahun, contoh ini sederhana ya. Bisa berbeda juga nggak apa-apa. Ada yang mau umroh, mungkin mau nikah, mangga gitu kan. Ngumpulin dari sekarang sampai 5 tahun ke depan itu udah masuknya menengah sih Teh. Motor itu nggak harus beli yang baru nih. Tadi sempat nyinggung motor nih. Kadang-kadang kita suka nggak pede pakai motor jadul ini Teh Adin ya. Pakai Supra batok geter juga sebetulnya nggak masalah Teh. Yang penting nyampe tujuan, nggak ada kendala gitu ya. Kadang-kadang kita suka pengen balapan, ganti motor yang baru gara-gara tangga temen motornya bagus gitu kan. Sebetulnya selama masih nyala nggak ada masalah, nggak pernah mogok, kenapa nggak dipakai? Balik lagi ya Teh. Sekarang ke jangka panjang. Kalau jangka panjang itu bisa di atas 5 tahun atau lebih. Akhirnya gimana? Kita harus cerdas nanti, tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan gitu ya. Kebutuhan tuh gimana sih? Biasanya sifatnya penting, darurat, dan tidak tergantikan untuk menopang kehidupan gitu ya. Sementara keinginan tuh yang tadi bersifatnya tuh leisure, kesenangan gitu. Bisa diganti atau ditunda. Jadi handphone, motor itu masuknya keinginan ya guys. Gitu. Sederhananya gitu. Jadi tujuan hidupnya gitu dulu ya. Bikin dulu yang pendek dulu deh 1, terus yang menengah ya sampai 5 lah. Terus di atas 5 tuh udah jangka panjang. Nah, bijak dalam berhutangnya gimana? Karena utang tuh sering jadi masalah nih Teh Adin ya. Termasuk siapapun lah. Saya juga sama. Kalau berhutang itu akan jadi masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Prinsip pertamanya tuh kita harus ingat, kalau utang tuh sebenarnya kita nggak punya uang kan? Betul. Mau beli sesuatu gitu kan. Tapi kenapa dipaksakan? Apakah urgent itu? Tolong ingat ya. Perlu diperhatikannya apa aja sih sebelum berhutang. Pertama, utangnya tuh harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jadi jangan berhutang untuk gaya hidup gitu ya. Apalagi bayar utang pakai utang. Tolong dihindari ya Teh Adin ya. Itu namanya nanti jadi gali lubang tutup lubang gitu ya. Terus yang kedua, bedakan utang produktif sama konsumtif. Kalau produktif tuh gini, misalkan Teteh mau
usaha Mhm. gitu ya. Terus punten nanti modalnya dari berhutang. Nah, itu masuk tetap produktif. Mhm. Terus buat pendidikan gitu ya. Itu juga produktif karena apa? Karena nanti ada manfaat yang diterima dalam jangka panjang. Tapi kalau utang konsumtif itu gimana? Beli gadget. Padahal setiap tahun kan keluar ya. Iya baru. Masa kita harus selalu upgrade terus handphonenya, motornya gitu ya. Kalau misalkan nanti ada yang ngajakin liburan mewah juga tolong dipikir-pikir. Apabila kalau misalkan nggak punya uang dan akhirnya berhutang, dihindari aja nih Teh Adin ya. Terus yang ketiga ada juga batasan cicilan maksimal. Tadi udah diingetin Teh, tolong kalau ngutang maksimal itu 30% aja dari penghasilan. Jangan sampai nanti memberatkan kalau lebih ya. Kan dari risiko gagal bayar tuh Teh Adin tuh. Mhm. Dan juga perhatikan legalitas. Kalau nanti pinjem, tolong ya jangan pinjem ke pinjol ilegal. Bahaya banget itu ya. Jadi ya kami paham lah utang itu bisa bantu kita untuk mencapai tujuan keuangan. Tapi jangan lupa, jangan sampai nanti jadi jebakan tuh. Kan makin sulit tuh Teh Adin nanti ya. Betul. Makin besar nanti lobangnya insan muda Makin besar ya. lubangnya. Jadi harus bijak nih sebagai Harus anak bijak. muda. Betul. Jadi waspada terus sama pinjaman online apalagi yang ilegal gitu ya. Perhatikan juga fitur pay later yang mungkin Akang Teteh gitu ikut insan muda juga hati-hati ya kalau misalkan belanja pakai kartu kredit. Nah, gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi pastikan semuanya dalam batas wajar gitu ya Adin. Oke, nah tadi di awal juga sempat disebutin nih Kang, ada istilah yang namanya doom spending ya, dan juga gaya hidup instan. Ini tuh banyak anak muda yang katanya sekarang gajinya habis gara-gara doom spending sama gaya hidup instan nih Kang. Kira-kira apa sih dampaknya dan pesan dari fenomena ini gimana tuh Kang? Ya sekarang gini ya Teh, kita tahu lah sekarang di Indonesia itu memang kebanyakan Gen Z nih. Gen Z yang menjadi mayoritas populasi ya di Indonesia tuh sampai 27,94% ini data yang terakhir kami himpun ya. Tantangan terbesarnya ya udah pasti godaan. Godaannya apa? Karena sekarang kan gaya hidup udah berubah ya Teh ya. Tuh. Ya mungkin zaman saya dulu, saya kan masuknya generasi millennials nih Teh. Jadi dulu tuh kalau mau belanja ya harus jalan ke tokonya, ada kemungkinan tokonya tutup, mau pergi-pergian punten naik angkot gitu ya. Mau beli makanan juga harus extra effort jalan. Tapi sekarang generasi muda tuh relatif lebih mudah semuanya. Dari handphone ya Dari Kang? handphone gitu kan. Semuanya tuh tinggal klik 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 datang. Mau pergi kemana-mana pakai ojek online. Mau belanja datang langsung. Penawarannya nggak berhenti terus ke handphone ada. Ada jadwal 11, 22, sekarang udah 66 ya sampai nanti 12, Sampai 12. 12. Nggak akan selesai. Akhirnya apa? Akhirnya nanti kita hanya fokus terhadap apa yang akan kita beli. Kita lupa bahwa ke depan itu ada sesuatu yang harus kita penuhi juga, kebutuhan-kebutuhan. Contoh ya Teh punten nih Teh Adin. Tadi kita udah sempat singgung juga tentang keinginan. Teh Adin saya yakin ketika bekerja merasa kayak saya layak dong dapat self healing, self reward gitu ya. Holiday, tapi mau sampai kapan gitu ya? Mau sampai kapan? Tadi pakai istilah YOLO, you only live once kan, silakan aja nikmati semuanya saat ini. Kita lupa. Nanti kita ke depan mau gimana kalau kata orang tua zaman dulu tuh entong kumaha engke gitu. Ya, punten ya pakai bahasa Sunda. Bener-bener. Tapi engke kumaha gitu. Sehingga akhirnya solusinya kita menghentikan doom spending tuh ya dari sekarang. Pahami kembali kira-kira prioritas dalam hidup kita tuh apa. Kalau misalkan maaf ya Teh, kalau kita saat ini berada di circle atau komunitas yang memang memacu kita untuk selalu hype gitu ya, selalu mengikuti perkembangan zaman gitu. Bagus kalau kita memang menginvestasikan terhadap kemampuan diri sendiri. Tapi kalau misalkan punten maaf circle-nya yang main ke sini ngopi di sini, kita main ke sini ngopi ke sini terus aja seperti itu. Belanja ini kita samaan pakaiannya gitu ya misalkan Teteh. Maaf. Kamu nggak boleh gaul sama saya, kamu nggak pakai iPhone 17 Plus misalkan ya. Itu contoh-contoh kecil yang saya yakin nggak gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata nggak produktif nih circle atau komunitasnya, kalau boleh kami sarankan boleh mungkin berpindah circle ya, terhadap circle yang memang akhirnya memacu ke arah positif baiknya gitu sih Teh Adin. Karena bermula dari dengan siapa kita bergaul gitu.
Oke, insan muda. Kenapa jadi saya diem gitu ya, insan muda berasa kayak dapat pencerahan gitu. Jadi pilihlah circle juga yang membawa kamu ke jalur yang lebih baik nih insan muda. Betul, betul, betul. Oke, sebelum kita akhiri sesi talk show hari ini nih Kang, ada nggak sih pesan penutup yang bisa jadi pengingat kita bahwa pentingnya mengelola keuangan? Mangga Kang. Baik. Kami dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat sebetulnya ingin mengingatkan bahwa kesejahteraan finansial itu bukan ditentukan oleh seberapa besar penghasilannya dari insan muda semua pendengar ya dari Ardan Radio ini, tapi seberapa bijak kita mengelola. Mulai dari langkah sederhana sebetulnya bisa teh. Tadi udah sempat disinggung ya. Kalau kita dapat uang gitu kan, kita harus ingat bahwa seberapa susah kita mendapatkannya ya. Ingat kita masuk pagi, pulang malam, bahkan mungkin maaf punten lembur, hari libur masuk. Susah ya cari uang ya. Ingat itu. Agar apa? Agar pada saat nanti mengeluarkan uang, kita ingat, wah ini saya nyarinya tuh susah. Harusnya ngeluarinnya sesusah nyarinya dong. Gitu ya Teh Adin ya. Dan kita membedakan juga nih nanti kira-kira pada saat mengeluarkan tuh ini kebutuhan atau keinginan gitu ya. Kita harus disiplin nanti membedakan hal tersebut. Jangan lupa tadi ideal dalam persentase penyimpanan uangnya juga diperhatikan ya Teh Adin ya. Jangan lupa harus nabung. Bukan disisakan nabung tuh ya, langsung disisihkan. Tas gitu. 30% atau 40% nabung atau 50% nabung, bagus banget. Bukan kebalikannya, belanjanya 50% bahkan lebih. Apalagi kalau mungkin insan muda pendengar Ardan Radio ini masih tinggal sama orang tua. Harusnya kan kebutuhannya tidak sebesar yang masih single fighter gitu ya. Terus prinsip disisihkan sama tadi yang untuk ditabung itu paling benar ya. Saya ulang lagi. Disisihkan ini penting, terima uangnya langsung potong, sisihkan. Dan kami juga berharap insan muda pendengar radio Ardan nanti follow IG OJK Jawa Barat gitu ya, di @OJK_Jawa Barat. Jangan lupa di follow. Kenapa sih minta follow IG OJK? Agar terupdate juga kalau ada info-info penting yang berhubungan dengan sektor jasa keuangan dan tips-tips berinvestasi, sampai dengan informasi terkini tentang program-program yang ada di OJK. Misalkan nih ada yang masih kuliah ya pengen magang, nah kami selalu update informasinya di situ. Wow. Begitu Teh Adin. Banyak sekali berarti ya manfaatnya kalau follow @OJK_Jawa Barat. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa ditanya di sana berarti ya Kang ya. Boleh banget. Siapa Di DM tahu nanti. kamu pengen bertanya lebih detail lagi, tuh udah ada di ardanradio.com tampilannya OJK_Jawa Barat, bisa kamu lihat insan muda. Langsung di follow aja. Jadi kalau kamu punya pertanyaan lebih lanjut langsung ditanyain aja ke sana. Terima kasih banyak loh Kang Zamzam udah mau sharing-sharing ke Ardan Radio supaya insan muda lebih bijak lagi dalam mengelola keuangannya. Dengan senang hati Teh Adin, terima kasih buat teman-teman di Ardan Radio. Jangan lupa insan muda pesan kami tadi ya. Iya, oke. Terima kasih Kang. Ya, Selamat terima kasih melanjutkan kembali. aktivitas. Selamat menyemangati anak muda untuk lebih bijak lagi ya dalam keuangannya. Siap Teh. Thank you. Hatur Bye. nuhun Teh Adin mangga. Oke insan muda, ini kita udah ngobrol banyak banget. Jadi jangan lupa pastinya satu, menabung. Dan lebih sayang-sayang lagi itu uang susah nyarinya. Kenapa kamu ngeluarinnya gampang banget atuh? Yuk lebih bijak lagi yuk, sambil dengerin terus Lunch Date Relationship. FM Ardan lebih dari radio insan muda. Dua Lipa dan Start Now lagi apa ya, honeymoon phase barengan sama suaminya insan muda. Dan dari cerita cintanya pun kita bisa belajar kalau jodoh itu emang jorok ya. Bisa-bisanya mereka itu ada di satu coffee shop ataupun di tempat makan, Adinu pasti. Tapi di sana mereka itu lagi baca buku yang sama dan ada di halaman yang sama insan muda. Dari sana kenalnya, terus juga jadi jatuh cinta. Seandainya hidup seperti percintaan Dua Lipa, kayaknya nggak susah-susah ya cari jodoh insan muda. Cari lagu aja deh sekarang daripada kamu pusing. Kirimin dari sekarang di 0812 201 1059 lagu barat sama lagu Korea yang pengen kamu dengerin. Tadi sebenarnya Adin udah sempat menyicil requestan dari kamu, semoga mendengarkan ya. Aku tadi udah muterin Wolf buat Dita dari EXO.
Terus juga ada Prabu Siliwangi, pengen kirim salam buat pacar saya nih yang lagi kuliah di Bandung. Dari Jakarta ke Bandung, pengen baby metal yang death katanya. Ada nggak ya? Aku cek dulu ya. Halo Adin, ada Farha di sini yang pengen Monsters dari James Blunt. Salamnya buat Haji Rifki Purwakarta. Cina, thank you. Sami-sami. Pengen BTS dong. Ada Runi di sini ngantuk banget lagi nyetir. Runi maaf ya. Tadi aku lagi istirahat, lagi talk show juga. BTS FYA. Terus ada yang pengen diputerin lagunya Pebble Bryson If Ever You're in My Arms Again. Lagi berduka cita karena meninggalnya Pebble Bryson. Oh iya bener, turut berduka cita ya, rest in peace. Relate buat orang yang lama udah pergi tapi rasa cintanya belum menghilang. Cina, The Beatles dong katanya. Adin udah lama gak apa pengen You're Still The One dari Shania Twain atau versi yang lain juga. Salamnya buat Adin. Aku pap dulu. Maaf dead air abis ngepap. Kacamatanya ini mintul. Terus hari ini ada Fauzan juga dari tadi pengen diputerin EXO yang Loto. Lagi bingung nih mau ngapain sore-sore. Aku tadi muterin EXO. Nanti aku cari lagi ya lagu EXO yang enak buat kamu. Max Steve, jangan pernah dengar Adinda Talita sendirian. Serem banget. Ini kamu editin aku on airnya menyeramkan. Boleh nggak aku posting di story? Udah kirimin kira-kira lagu apa yang kamu pengen, lagu apa yang ini mah aku banget Din. Sok atuh dari sekarang ya. Kirim di 0812 201 1059. Tapi kalau kamu lagi kirim-kirim barang karena kamu adalah pelaku UMKM insan muda, ini waktunya kamu untuk tahu ya cara kirim barang yang hemat tapi aman juga. Bener gak sih katanya kalau jadi pelaku UMKM tuh realita hariannya tuh paginya produksi, siangnya packing nih jam segini, sore-sore langsung kirim, nanti malamnya datang lagi stok baru. Kirimannya gak cuma 1-2 dus tapi ada yang sampai ratusan nih. Makanya harus banget pinter-pinter pilih jasa kirim dan juga layanannya. Kamu harus pilih yang aman, terpercaya dan pastinya hemat biar gak bikin boncos ya. Dan untungnya JNE punya 2 solusi buat kiriman gede, yaitu JTR dan FTL. Beda kebutuhan, beda solusinya, tapi sama-sama jadi andalan dong. Kalau kamu adalah pelaku UMKM yang pengen kirim barang banyak, dimensi besar, atau kiriman berat dengan tarif yang lebih terjangkau, bisa pilih JTR atau JNE Tracking nih. Kapasitasnya sampai 10 ton dengan skema Charlotte yang pas banget buat restock toko atau kiriman rutin ke tempat tujuan kamu. Tapi kalau sekarang lagi pegang order besar, proyek, atau kejar deadline ketat, bisa banget pakai FTL atau full truckload, dimana satu truk full khusus buat kiriman kamu, nggak digabung, nggak transit, kapasitasnya bisa sampai 30 ton dan jadwalnya juga fleksibel nih, sesuai sama kebutuhan bisnis kamu insan muda. Tinggal pilih kira-kira yang mana yang cocok, yang pas buat bisnis kamu. Sama-sama kiriman gede tapi beda kebutuhan. Jadi apapun pilihan kamu, JNE siap bantu bisnis kamu bergerak lebih jauh. JNE Connecting Happiness. Kamu udah cek Instagram Arden belum nih insan muda? Ada postingan terbaru dari Arden Radio, info tentang pembelian tiket Arden Senja Syahdu. Ada Adin di sana membawakan lagu terbaru, dan bikin spekulasi, memangnya ada artis ini nanti di Senja Syahdu? Kenapa enggak ya? Kita kan masih bisa berdoa dan meminta kepada Mas Awan insan muda, apakah dia akan datang atau tidak. Emangnya ada apa sih Din? Ini aku bukan menggiring opini ya, emang lagi suka aja sama lagunya. Lagi ngetren juga insan muda, Jedak Jeduk 321. Tapi kalau yang sekarang kita tembak dulu deh. 상상만 해도 너에겐 tragedy 거리 유지해도 try to talk to me like FM Arden lebih dari radio insan muda. Dari Miau diputerin di LDR siang hari ini, yang kemarin baru aja kita tonton bareng-bareng MV-nya di LDR React. Nanti kita bakal nonton apa ya kira-kira? Surprise. Tapi kamu juga bisa kok request nextnya, kayak Din besok ini dong LDR React-nya aku pengen MV dari siapa gitu, boleh banget ya. Kasih tahu sama Adin aja, sambil nanti kamu request juga lagu barat dan juga Koreanya insan muda.
Kamu tahu nggak sih, Adin tuh ngerasa dengan cuaca yang lagi tidak stabil, kadang panas. Tadi kan panas banget, sekarang udah mendung di Cipaganti 159. Berasa nggak sih makin jompo? Padahal masih muda, insan muda, tapi badan tuh udah ikut ngerasa jompo. Tenang aja ya, sekarang mah nggak usah worry, karena ada Fresh Care Smash yang bisa jadi solusi buat kamu. Fresh Care Smash adalah minyak angin aromaterapi dengan fungsi 4-in-1, jadi praktis banget nih insan muda. Ada double inhaler yang nonjok segarnya, sekali hirup langsung fresh. Terus ada roll on-nya juga nih, bisa untuk kerokan atau pijat. Jadi satu produk aja udah cukup gak sih? Yang aku suka tuh ada banyak banget pilihan aroma dari Fresh Care Smash ini, dan semuanya enak-enak. Ada smash merah dengan aroma citrus yang fresh dan bikin lebih semangat. Ada matcha yang calming. Ada fruity yang ringan dan playful, dan sakura yang floral clean ya, nggak bikin enek. Jadi bisa disesuaikan dengan mood kamu tiap harinya juga. Jadi kalau udah mulai ngerasa, aduh pusing nih, mual nih, masuk angin, atau badan lagi kurang enak, kamu tinggal pakai Fresh Care Smash. Rasanya langsung lebih nyaman dan praktis juga. Sudah dilengkapi dengan lanyard, jadi gampang dibawa kemana-mana, jalan, kerja, atau traveling tetap simple and stylish. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Hari ini juga ada berita yang fresh nih insan muda, gak mau kalah sama Fresh Care Smash ya. Di Eldar Showbiznya kita bakal bahas satu berita yang pastinya cool and lovely. Ada siapa ya di Eldar Showbiz? Yuk langsung kita bahas sekarang juga yuk. Y'all ready? 3, 2, 1. Hey, this is Ariana Grande. Yo, what's up, guys? This is Justin Bieber. 안녕하세요, 블랙핑크입니다. Here we go, something hot, something new, LDR Showbiz. Ada Ellie Goulding nih yang mau rilis album baru insan muda, Love Me Like You Do. Udah gak usah nyanyi Adin, tapi kamu tahu kan lagu itu insan muda? Ada kabar dari Ellie Goulding nih yang resmi ngumumin album studio ke-6-nya, I Know Too Much. Rencananya album ini akan dirilis tanggal 4 September 2026 nanti. Dan menariknya nih, ini jadi proyek album terbarunya setelah lebih dari 3 tahun terakhir. Bukan album biasa, karena di album I Know Too Much ini Ellie Goulding hadir bawa konteks kehidupan personalnya. Karena album ini sengaja dibuat dan bisa dibilang juga sebagai album perceraian. Wow, merinding gak sih insan muda? Makanya album kali ini disebut album penuh emosional dari seorang Ellie Goulding. Oke deh, kita tunggu teaser-teasernya, lagu-lagunya, pastinya albumnya juga insan muda yang nanti akan dirilis. Mungkin nanti kalau MV-nya udah keluar, kita langsung masukin ke LDR React. Kalau sekarang, diputerin dulu lagu dari Ellie Goulding yang Better Man insan muda di Launch Date Relationship. Seratus 105,9 FM dan lebih dari Radio Insan Muda. Masih dengerin Launch Date Relationship barengan sama yang online kamu nih. Ada Adin yang bisa kamu tonton juga di ardenradio.com. The Cure dari Olivia Rodrigo Insan Muda, salah satu lagu yang MV-nya kata Adin menarik banget karena dia menggunakan kertas-kertas gitu loh untuk si aksesoris MV-nya. Nonton deh insan muda karena bagus banget. Waktu itu udah sempet Adin react juga di LDR React-nya. Sekarang kita bakal masuk ke LDR React lagi. Jadi langsung ke ardenradio.com karena yang akan kita react adalah MV World Cup Champions versi iShowSpeed insan muda. Streamer dan juga internet personality number 1 dunia saat ini, iShowSpeed ini bikin heboh di sosmed gara-gara lagu yang dia rilis dengan judul World Cup Champions. Jadi FYI, ini tuh bukan lagu official resmi ya dari Piala Dunia 2026, tapi yang menariknya lagu ini malah disebut-sebut lebih viral daripada anthem resminya. Buat yang belum tahu, di lagu World Cup Champions ini, iShowSpeed teriakin nama hampir semua dari 48 tim peserta Piala Dunia, dan kurang dari 24 jam MV-nya dirilis udah ditonton lebih dari 3,3 juta penonton. Bahkan hari ini udah tembus 14 juta penonton di YouTube insan muda. Ada yang udah nonton MV-nya? Adin belum. Yang belum nonton langsung ke ardenradio.com sekarang, kita react bareng-bareng di LDR React.
Dari Adin lagunya lebih World Cup, nge-World Cup daripada anthem World Cup-nya sendiri. Keren banget I Show Speed, World Cup Champions. Kata Adin mah udah sih dari Piala Dunia mah undang aja I Show Speed-nya untuk perform Insan Muda, karena bener-bener semua negara tuh dipanggil, diwakili. Terus anthemnya bener-bener bikin semangat, gak ada NPD-NPD-nya ya. YTTA Insan Muda, tapi sekarang YTTA juga udah waktunya Adin pamit. Kita ketemu lagi besok di Lunch Date Relationship-nya. Abis ini tim Hegar Mana bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore di Masa Lintang. Nemenin kamu ya, gantian Adin pamit. Stay happy, stay healthy, and also stay clean and lovely. Bye-bye.